Halo sobat pencinta film, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Kurator Film. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kali ini kita akan membahas tentang Deadpool 3 alias Deadpool and Wolverine 2024. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Oke bro. Kisah akan melanjutkan with Wilson yaitu Eki Deadpool setelah ia menyelamatkan teman-temannya yang tewas sebelumnya, termasuk pacarnya yaitu Vanessa menggunakan alat time travel. Merasa tidak ada tujuan hidup, Deadpool pergi ke universe lain, tepatnya di bumi 616, yaitu universe utama, untuk mendaftar sebagai anggota Avenger. Berharap ia akan menjadi orang yang berguna bagi orang lain, Wade mendaftar melalui Happy. Wade pun menjelaskan mengapa ia ingin jadi anggota Avenger dan melakukan wawancara seperti lamaran kerja pada umumnya. Namun sayangnya, alasan Wade mendaftar dirasa kurang bagi Happy, sehingga Wade tak bisa menjadi anggota Avenger dan Happy menyuruh Wade untuk pergi. We'll keep an eye on it. Good luck. Yeah, now's the time that we stand. Damn it. The Avengers don't do the job because they need it. You know what they say. Singkat cerita, 6 tahun kemudian Wade sudah kembali ke universe-nya dan sekarang Wade sudah memutuskan untuk pensiun sebagai seorang Deadpool. Sekarang Wade bekerja sebagai seorang sales mobil. Meski begitu, Wade masih kesusahan untuk menjual mobil karena sifatnya yang terlalu kasar kepada para pelanggannya. Saat berada di kantornya, kawan Wade sekaligus anggota X-Force bernama Peter menyarankan Wade untuk berhenti bekerja dan kembali menjadi Deadpool. Tentu saja Wade menolak keras karena ia sudah berjanji kepada dirinya. Di perjalanan pulang, Wade merasa dirinya diawasi oleh seseorang, tapi Wade tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya saat sampai di rumah, Wade mendapat kejutan ulang tahun yang sudah dipersiapkan oleh teman-temannya. Tentu saja Wade sangat senang karena ia bisa bertemu kembali dengan teman-temannya yang ia anggap sebagai keluarga. Wade pun berbincang satu sama lain untuk melepas rindu. Tapi ternyata Wade dan Vanessa sudah putus. Dikarenakan sikap Wade yang membuat Vanessa merasa sudah tidak cocok lagi. Hasn't gotten me shot yet. Well, no way. Yeah, Perayaan tiup lilin pun akhirnya dimulai. Wade pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada teman-temannya karena sudah memikirkan dirinya. Tapi tak lama kemudian, Wade kedatangan tamu tak diundang, yaitu penjaga TPI, atau bisa disebut penjaga waktu multiverse. Awalnya Wade menganggap jika mereka adalah tamu hiburan yang sudah diundang oleh teman-temannya. Dan tiba-tiba Wade langsung disekap dan dibawa ke markas TPI. Wade terbangun dari pingsannya dan bertemu dengan pimpinan TPI cabang universe milik Wade bernama Paradox. Paradox pun membawa Wade untuk melihat berbagai macam universe sehingga Wade menganggap jika dirinya direkrut sebagai superhero. Dan Wade akhirnya diberikan sebuah kostum baru yang lebih bagus, membuat Wade sangat senang. Tapi tujuan Paradox bukanlah hal itu teman-teman, melainkan Paradox memberitahu jika dunia Wade sudah mulai hancur diakibatkan Wade yang sudah merusak garis waktu, yaitu Wade menyelamatkan kawan-kawanannya yang seharusnya tewas. Selain itu, kondisi universe Wade semakin memburuk karena makhluk jangkar atau makhluk yang seharusnya hidup malah tewas, yang tak lain adalah Logan. Paradox sendiri diberi perintah oleh atasannya untuk membiarkan universe tersebut untuk punah yang memakan waktu ribuan tahun. Tapi Paradox memiliki rencana lain yang membuat bom waktu untuk menghancurkan universe dalam waktu yang singkat. White yang salah tangkap akhirnya mencuri alat milik Paradox dan segera melintasi berbagai universe untuk mencari sosok Logan, agar bisa digantikan dengan sosok Logan yang ada di universe milik White.
Namun nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Sudah puluhan multiverse sudah Wade lalui, namun semua sia-sia karena tak ada sosok Logan yang ia cari. Fate of my universe is at Wade juga mencari Logan yang sudah dikubur di dunianya sendiri. Berharap jika Logan masih hidup karena regenerasinya. Tapi sayang, Logan di universe milik Wade benar-benar sudah tewas. Tak lama kemudian, penjaga TPA datang untuk menangkap Wade. Tapi tentu saja tidak mudah untuk menangkap seorang Deadpool. Dan pada akhirnya pertarungan berdarah pun dimulai. Hanya menggunakan tulang kerangka milik Logan, Wade mampu untuk menghabisi puluhan penjaga TPA. Singkat cerita, Wade berhasil bertemu dengan sosok Logan yang ia cari selama ini. Tapi karena terlalu mabuk, Logan pun pingsan. Wade yang sudah sampai di TPA memberikan Logan berharap dunianya bisa kembali normal. Tapi sayang, meskipun Wade membawa varian Logan lainnya, ia tetap tak bisa memperbaiki dunianya. Paradok yang sudah muak akhirnya mengirim mereka berdua menuju Void atau dunia hampa, tempat di mana para varian yang tak seharusnya dibuang. Karena hal tersebut, Logan sangat marah kepada Wade. Karena dirinya ia sudah dibuang di tempat yang entah berantah. Logan yang sudah terlanjur marah pun akhirnya bertarung melawan Wade yang tentu saja kedua muatan tersebut tidak bisa mati karena regenerasinya yang sangat cepat. Karena tak ada pilihan lain, Wade berbohong kepada Logan untuk memperbaiki masa lalunya. Begitu Logan membantu Wade kembali ke TPA. Lalu sekumpulan preman yang terlihat seperti geng di film Mad Max datang. Tapi tiba-tiba datanglah Kapten Amerika untuk membantu. Tapi nyatanya ia bukanlah Kapten Amerika, melainkan Johnny Storm yang merupakan anggota Fantastic Four. Tapi meski begitu, Johnny tak mampu melawan para preman tersebut. Kemudian ada juga Sabretooth yang juga merupakan saudara Wolverine yang ada di sana. Tapi Logan mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Tapi ujung-ujungnya mereka bertiga tertangkap semua dan dibawa menuju markas mereka. Di tengah jalan, Johnny mengatakan jika atasan mereka ini adalah orang yang sangat kuat, bernama Cassandra Nova. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai yang dimana markas mereka ini adalah rangka dari Ant-Man dalam tubuh raksasanya. Tak lama kemudian datanglah Cassandra Nova, menemui mereka bertiga dan ia adalah kembaran Profesor X atau Charles. Namun baru saja datang, Wade malah menuduh Johnny jika ia sudah berbicara yang jelek tentang Cassandra Nova. Padahal aslinya Johnny tak mengatakan hal tersebut. Cassandra yang sudah kesal langsung menghabisi Johnny dengan cara yang sangat sadis. Cassandra kemudian masuk ke pikiran Wade dan kita akhirnya tahu alasan Wade putus dengan pacarnya, yaitu hidup Wade tidak ada tujuan dan tidak ada artinya. Sehingga Vanessa memutuskan Wade, lalu Logan yang mencoba menyerang malah di-counter attack oleh Cassandra. Karena mereka berdua terus melawan, Cassandra akhirnya mengumpankan mereka berdua kepada makhluk bernama Alioth. Tapi beruntung mereka berhasil kabur dengan mencuri sebuah roket. Mereka berdua yang menggunakan roket akhirnya sampai di suatu tempat jauh dari markas Cassandra. Logan sangat marah karena perbuatan Wade. Johnny akhirnya tewas mengenaskan. Terlebih lagi sikap Wade yang sangat cerewet membuat Logan sangat terganggu.
Mereka berdua kemudian menemukan sebuah bar dan seperti biasanya Logan selalu mencari sebotol alkohol untuk menenangkan dirinya. Wade kemudian menceritakan alasan ia rela melakukan segala cara untuk menyelamatkan dunianya, yaitu demi Vanessa. Agar Wade menjadi orang yang sangat berarti. Selain itu, Logan sekarang adalah varian Wolverine yang dibenci di universe-nya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk keluar dari Void, dan di tengah jalan Wade menceritakan bagaimana Logan di dunianya bisa tewas, yaitu dengan dadanya tertusuk kayu dan tak bisa regenerasi karena kehabisan tenaga, demi menyelamatkan seorang bocil bernama Laura yang seharusnya tak perlu Logan selamatkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang seekor anjing dengan kostum Deadpool yang disebut dengan Dogful. Hal itu membuat Wade sangat bahagia dan sangat ingin untuk mengadopsinya. Tapi ia dibuat kesal karena pemilik anjing tersebut adalah varian dirinya versi Rama bernama Nicepool. Nicepool kemudian mengatakan jika masih ada ratusan varian Deadpool lainnya, bahkan juga ada Ladypool. Tapi yang mereka berdua inginkan hanyalah jalan keluar dari dunia Void. Nicepool yang ramah pun akhirnya membantu mereka berdua dengan memberikan sebuah mobil dan menunjukkan arah menuju jalan keluar. No, we're running away. I'm gonna have to give me my dog back, though. Fucking Odyssey. Throttle response sucks. Di tengah jalan, Wade mencoba sok asik kepada Logan agar ia menceritakan tentang masa lalunya, bagaimana ia bisa dibenci oleh dunianya sendiri. Hingga akhirnya Logan sadar jika selama ini Wade sudah berbohong tentang memperbaiki masa lalunya. Saat mereka sampai di DPA, Logan kemudian memaki-maki Wade dengan sangat kasar, membuat Wade terdiam 1000 bahasa, dan pada akhirnya mereka pun bertarung satu sama lain. Pertarungan mereka kembali terjadi yang tentu saja regenerasi mereka sangatlah cepat. Bisa dipastikan pertarungan mereka tidak ada pemenangnya. Dan hebatnya lagi, pertarungan mereka berlangsung sampai esok hari. Mereka berdua akhirnya pingsan karena kelelahan dan terlihat seseorang membawa mereka berdua. Singkat cerita, Wade dan Logan terbangun lalu muncul beberapa mutan, antara lain ada Bleach, Elektra Gambit, dan juga ada Laura yang sekarang sudah beranjak dewasa. Seharusnya Johnny juga ada di sana. Akan tetapi Johnny sudah tewas yang membuat mereka sangat marah karena menganggap Wade sudah menghabisinya. Tapi Wade berbohong jika Wade adalah teman baik Johnny yang sudah bekerja sama melawan Cassandra. Kemudian meminta mereka berempat untuk membantu dirinya menyelamatkan dunianya yang sekarang terancam hancur. Dan jalan satu-satunya adalah melalui Cassandra, tapi tak semudah itu karena Magneto yang ada di Void sudah tewas karena dihabisi oleh Cassandra. Mereka berempat awalnya menolak karena tidak ada urusan dengan dunia milik Wade. Tapi pada akhirnya mereka sadar jika mereka juga tidak ada gunanya berdiam diri, dan mereka berempat akhirnya mau membantu Wade hanya karena mereka ingin berguna. Rencana mereka kali ini adalah mengambil helm Juggernaut agar bisa menghalangi kekuatan Cassandra. Malamnya Laura berbicara dengan Logan. Dan di sini kita akhirnya tahu jika alasan Logan dibenci di dunianya sendiri, yaitu ia membuat semua rekan-rekan X-Men-nya tewas. Dan ia tidak ada di saat semua teman-temannya membutuhkan dirinya. Meski begitu, Laura tetap mengajak Logan untuk ikut menyerang markas Cassandra. Karena Laura yakin jika di dalam diri Logan adalah orang yang baik, sama dengan Logan yang pernah menyelamatkannya dulu. Sementara itu di sisi lain, anak buah Cassandra bernama Pyro ternyata menjalin kerjasama dengan Paradox. Paradox meminta Pyro untuk segera menangkap Wade dan juga Logan.
Selain itu, Piro diminta untuk menghabisi Cassandra. Dengan imbalan akan dikeluarkan dari Point. Price. Why do you have to say it that silly? Cassandra is a lunatic, wild. Bias didn't get them. Keesokan harinya mereka semua akhirnya berangkat menuju markas Cassandra. Saat akan sampai, Blade langsung menembakkan basokannya dan pada akhirnya mereka sampai di markas Cassandra. Mereka berlima datang dengan sangat epic moment dan semua anak buah Cassandra sudah mulai bersiap untuk melawan mereka semua. Sementara itu, Cassandra dengan santainya menunggu mereka di dalam seakan-akan yakin jika Wade dan Logan tak akan berhasil mengalahkannya. Pertarungan akhirnya pecah. Masing-masing dari mereka menunjukkan keahliannya. Mereka berenam bekerja sama dengan sangat baik dan semua mutan yang ada di markas Cassandra dapat dengan mudah dibantai oleh mereka berenam dengan kekuatannya masing-masing. Karena masih banyak musuh yang tersisa, Wade dan Logan diminta untuk menemui Cassandra sambil membawa helm milik Juggernaut. Tapi ujung-ujungnya sama saja. Mereka berdua masih tetap kalah dari Cassandra. Sedangkan di luar mereka berempat masih berjuang untuk menahan anak buah Cassandra. Setelah itu, Cassandra mulai memasuki pikiran Logan yang selama ini terasa sendiri dan selalu bersembunyi karena takut dengan masa lalunya. Namun meski begitu, Cassandra mulai mempengaruhi pikiran Logan agar ia mau bekerja dengannya karena Cassandra sudah lama sangat menginginkan mempunyai bawahan seorang Wolverine. Saat sedang asik dengan Logan, Wade pun tersadar dan berhasil memasang helm Juggernaut yang membuat Cassandra tak bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi saat akan dihabisi, Piro tiba-tiba datang menembak Cassandra. This thing off my head. Meskipun dalam keadaan sekarat, Cassandra masih tetap saja ingin menghabisi mereka berdua. Hingga akhirnya Logan yang merasa bertanggung jawab dengan Charles di dunianya meminta Wade melepaskan Cassandra karena bagaimanapun juga Charles tidak mau melihat kembarannya mati. Cassandra akhirnya berhasil selamat dan menggunakan alat milik Dr. Strange. Cassandra membukakan sebuah portal dan memulangkan mereka berdua karena berhutang nyawa. Sementara itu, Cassandra sendiri akhirnya tahu tentang paradoks yang ingin menghabisinya. Sementara itu Logan dan Wade hampir sampai dan paradoks yang tahu kedatangan mereka pun langsung menghalanginya. Lalu tak lama kemudian Cassandra juga datang dan langsung memasuki pikiran paradoks. Membuat ia tahu tentang mesin penghancur waktu. Pada akhirnya Cassandra pun berniat untuk memilikinya. Karena dengan menggunakan alat tersebut Cassandra bisa menguasai setiap universe. Dan ia bisa menjadi Tuhan. We're having a conversation. What's this? What you are doing? Wade dan Logan kemudian kedatangan Nicepool dengan anjingnya. Tidak hanya itu, ratusan Deadpool dari berbagai varian di seluruh universe akhirnya muncul. Wade mengira varian dirinya yang lain berniat untuk membantunya. Namun nyatanya tidak. Malahan mereka semua berniat untuk menghabisi mereka bertiga. Agar rencana Cassandra berhasil. Ratusan Deadpool kemudian langsung menembaki mereka. Dan Wade menggunakan Nicepool sebagai perisai. Namun sayangnya, varian Nicepool ini tak memiliki kemampuan regenerasi. Namun meski begitu, Wade masih tetap menggunakannya sebagai perisai. Hingga akhirnya Nicepool pun tewas. Sedangkan Logan dengan santainya membawa Deadpool karena varian Deadpool lainnya tak tega melukai Deadpool.
Karena tak ada pilihan lain, Logan dan Wade akhirnya bekerja sama untuk melawan ratusan Deadpool. Tentu saja mereka berdua sangat berpengalaman dalam menghabisi seseorang dan berhasil melewati beberapa Deadpool dengan sangat mudah. Tapi meski begitu, Deadpool lain mempunyai regenerasi yang sangat cepat sehingga mereka berdua pun akhirnya terpojok. Lalu dari kejauhan, Peter datang menggunakan kostum Deadpool dan mengakui Wade serta Logan adalah temannya, yang membuat ratusan Deadpool lainnya sangat senang atas kedatangan Peter. Karena semua varian Deadpool pasti mempunyai satu Peter. Mereka berdua kemudian segera menghentikan mesin penghancur waktu. Namun semua sudah terlambat karena Cassandra mulai menyerap seluruh energi mesin. Hanya tersisa satu cara untuk menghentikannya, yaitu salah satu dari mereka harus menyatukan energi mesin penghancur, dan jika energi tersebut disatukan, maka bisa dipastikan antara Logan maupun Wade akan tewas karena tubuhnya akan hancur, berkeping-keping dan tak akan bisa regenerasi lagi. Meski begitu, mereka tak peduli sama sekali, namun Logan ingin dirinya saja yang berkorban karena ia sudah tak ada tujuan hidup lagi. Sedangkan Wade masih ada orang yang menunggunya pula. Saat Logan akan masuk, Wade dengan cepat menggantikannya. Wade langsung berusaha untuk menggabungkan kedua energi tersebut, sedangkan Logan berusaha untuk mendobrak pintu, membantu Wade. Namun sayang, Wade tak mampu untuk menggabungkannya seorang diri. Di detik-detik terakhir, Logan berhasil masuk dan segera membantu Wade. Bersatunya mereka berdua membuat Cassandra tak bisa menyerap energi mesin. Di detik-detik terakhir, Wade teringat dengan Vanessa. Dan semua ini dilakukan hanya untuk Vanessa. Dan pada akhirnya, mereka berdua berhasil membuat mereka bertiga, termasuk Cassandra, meledak. Singkat cerita, pengawas TPE datang. Namun bukannya mengaku, Paradox malah berbohong tentang mesin penghancur waktu. Dan tiba-tiba Wade dan Logan muncul. Mereka berdua berhasil selamat karena kekuatan mereka jika digabungkan menjadi tak terkalahkan. Paradox akhirnya ditangkap karena melakukan kegiatan ilegal. Sedangkan Wade tak hanya berhasil menyelamatkan universe-nya saja, melainkan seluruh alam semesta. Wade kemudian meminta teman-temannya yang ada di Puit bisa dibebaskan. Selain itu, masa lalu Logan bisa diperbaiki. Namun pengawas TPE tak bisa melakukan hal tersebut karena masa lalunya lah yang bisa membuat Logan seperti sekarang. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, mereka berdua pun makan bersama dan Wade akhirnya mengadopsi Dogpool. Saat akan berpisah, Wade memutuskan untuk mengajak Logan tinggal dengannya. Setelah itu, mereka berdua pun serta teman-teman Wade lainnya, termasuk Blade dan lainnya ada di Puit, dapat berkumpul bersama lagi. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Deadpool dan Wolverine tahun 2024. Bagaimana, seru bukan? Jika ada salah dan ada yang kurang, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti semua film Marvel yang ada. Dan jika ada kritik serta saran, kalian tambahkan di kolom komentar ya guys. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya.